Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dalam sejarah Islam sepeninggal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi salah satu orang yang paling menentang keras terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni agama Islam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan hidayahnya melalui adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Kala itu, usia Umar memasuki 27 tahun. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan bijaksana, Sayyidina Umar bin Khattab juga terkenal dengan karakter kerasnya. Hampir semua sahabat segan terhadap Khalifah Rasyidin kedua itu. Bahkan malaikat kubur Munkar dan Nakir pun takut saat menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras. Kebiruan warnanya seperti malam yang gelap gulita, suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, gigi-giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul palu jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya maka tidak akan mampu. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang Rabbnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Dalam riwayat lain disebutkan dari Said bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana atau surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar, aku pun menjauh atau tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Berkaitan dengan malaikat Munkar dan Nakir, Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau biasa disapa Gus Baha menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap dua malaikat kubur tersebut. Menurut Gus Baha, dalam kitab Nurud Dolam karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan tentang keberanian Umar dalam menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Suatu saat Sayyidina Ali agak jengkel dengan Umar bin Khattab karena begitu galaknya Umar yang hampir setiap orang pernah dibentaknya. Apa dia berani membentak Munkar Nakir? Tanya Sayyidina Ali waktu itu. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mukasyafah dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi. Kemudian saat Umar bin Khattab meninggal dan saat di dalam kubur Umar bin Khattab didatangi Munkar Nakir dengan mata yang sangat menyeramkan. Mengetahui hal tersebut Sayyidina Ali senang karena dalam pikirannya Umar bin Khattab pasti takut. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar Nakir seraya berkata, hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya Ahabal Kholqi Ilallah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan, kata Gus Baha. Bergelar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah yang sangat terkenal di semua kalangan karena keadilan dan bijaksananya dalam memimpin. Umar bin Al-Khattab dijuluki Al-Faruq yang berarti pembeda atau pemisah. Dia merupakan putra Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai, Abu Hafiz Al-Adawi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Umar adalah seseorang yang berperawakan tinggi. Selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya hitam, dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan mengkilat.
selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai. Daun Pac, Tabakat Ibnu Sa'ad 324. Umar bin Khattab adalah seorang yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Ini alasan Rasulullah berikan julukan Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat pemberani dan tidak segan-segan menghunus pedang untuk menghadapi musuh. Namun di balik sikap kerasnya, ternyata tersimpan sifat welas asih. Hal tersebut terlihat dalam peristiwa bersejarah di Yerusalem pada 637 M itu. Setelah menunaikan salat di bekas reruntuhan kuil Herod, Umar menyepakati perjanjian dengan Uskup Sophronius. Yerusalem takluk kepada kepemimpinan Islam. Namun Umar berjanji akan menjamin keamanan dan keselamatan warga Yerusalem yang kala itu mayoritasnya memeluk Kristen. Tak tanggung-tanggung, Umar menjanjikan jaminan keamanan jiwa, harta, bahkan gereja-gereja dan simbol-simbol Kristen lainnya. Warga Yerusalem tidak akan dipaksa meninggalkan agama dan dilindungi hak-haknya. Untuk meminimalisir potensi konflik antar umat beragama, seperti dikutip dari sebuah artikel dalam jurnal media dakwah 2002, Umar kemudian membagi wilayah tersebut menjadi 4, yakni untuk orang-orang Armenia, serta para pemeluk Kristen, Yahudi, dan Islam. Helm 42. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata mempunyai julukan yang diberikan Nabi. Julukan ini diberikan ketika umat Islam masih sangat sedikit. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas bahwa dia pernah bertanya pada Umar bin Al-Khattab mengapa dia diberi julukan Al-Faruq oleh Rasulullah, maka Umar menjawab, setelah aku memeluk Islam, aku bertanya kepada Nabi, bukankah kita berada di jalan yang benar antara di dunia ini dan di akhirat kelak? Nabi menjawab, tentu saja, aku bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bahwa engkau berada di jalan yang benar di dunia ini dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, aku bertanya kepada Nabi, mengapa kita harus melakukan amalan secara diam-diam? Aku bersumpah demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bahwa kita akan meninggalkan penyembunyian kita dan mengumumkan tujuan mulia kita secara kami kemudian pergi dalam 2 kelompok, Hamzah memimpin 1 kelompok dan saya yang lainnya. Kami menuju Masjid Al-Haram di siang bolong. Ketika orang-orang musyrik dari Quraisy melihat kami, wajah mereka menjadi pucat dan menjadi sangat tertekan dan kesal. Pada kesempatan itu, Nabi menjulukiku dengan sebutan Al-Faruq. Al-Faruq artinya dia yang membedakan kebenaran dari kesalahan. Semoga sekelumit ulasan tentang Khalifah Umar bin Khattab ini menjadikan kita semakin mengerti antara yang hak dan yang batil, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa dan bisa membedakan yang benar dan salah. Wallahu a'lam bishawab.